Oke, saya ambil alih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tidak memanjangkan mukadimah kita untuk ini dengan waktunya. Kami harap kepada Ibu Termini untuk menyajikannya. Silakan Bu Termini, Baik, waktunya. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin Ibu Dwi dan rekan-rekan semua, kita coba share screen. Baik, ini adalah laporan lesson study yang direncanakan untuk mata pelajaran pada elemen spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Nah, kita ketahui bersama tadi bahwa dalam laporan lesson study ada tiga komponen. Yang pertama adalah plan, yang kedua do, dan yang ketiga see atau lihat dan refleksi. Untuk rencana atau plan sendiri, kita di sekolah juga melakukan diskusi dengan teman sejawat dan kurikulum terkait dengan akan melakukan observasi kelas. Nah, di sini kita melakukan pra-observasi kelas. Nah, tentu saja dalam diskusi kelas tersebut di sini kita membahas tentang profil peserta didik bahwa kita ambil sampel di kelas 10 akuntansi, pesertanya 27. Dari 27 peserta didik, ini tentu saja terdapat berbagai kebutuhan belajar yang berbeda. Namun di situ diduga ada satu siswa yang mengalami gangguan slow learner. Nah, untuk lingkungan kelas sendiri, sekolah kita dilengkapi dengan akses internet. Dan untuk identifikasi masalah atau tantangan, ada beberapa peserta didik yang menghadapi tantangan dalam hal ini terutama dalam memahami konsep abstrak dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Lalu untuk rencana pembelajaran, di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menggunakan aplikasi pengolah angka dengan menggunakan alat bantu dan teknologi asistif. Itu kita menggunakan Excel atau spreadsheet. Selanjutnya kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, di mana kita guru menyapa peserta didik dan memastikan suasana kelas yang kondusif. Tentunya kita mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dengan harapan kondisi kelas tetap kondusif. Selanjutnya untuk apersepsi, di sini kita memberikan pertanyaan pemantik dengan bertanya, apakah Ananda tahu tentang aplikasi pengolah angka? Atau pernahkah Ananda pernah menghitung dengan menggunakan aplikasi pengolah angka? Nah, demikian salah satunya. Lalu guru memperlihatkan video pendek tentang cara menggunakan aplikasi pengolah angka untuk melakukan mencari rata nilai terendah dan nilai tertinggi dan tentu saja menggunakan rumus dan menvisualisasikan dengan contoh kehidupan sehari-hari. Untuk motivasi sendiri, guru menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini akan menggunakan alat bantu dan aplikasi interaktif yang menyenangkan untuk belajar penjumlahan menggunakan aplikasi dengan pengolah angka. Dan dengan harapan anak peserta didik kita tuh dengan bersemangat kita berikan motivasi demikian. Lalu untuk eksplorasi, guru menjelaskan konsep tentang ya. Bisa dibesarkan sedikit Bu. Ini kawan-kawan kurang nampak nih Bu untuk membacanya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Siap, sudah Bu, sudah. Ya, baik. Izin melanjutkan kembali. Tadi kita sudah melakukan eksplorasi karena sebenarnya kita menerapkan alur merdeka, di mana alur merdeka itu seperti mulai dari diri sendiri, lalu eksplorasi konsep, lalu buka ruang kolaborasi, lalu ini refleksi terbimbing, dan selanjutnya di sini kita masuk ke tahap elaborasi.
di mana siswa mencoba melakukan penjumlahan dengan menggunakan aplikasi pengolah angka untuk melakukan penjumlahan mencari rata, nilai terendah, nilai tertinggi dengan menggunakan rumus ya, dan tentu saja dengan menggunakan ini aplikasi spreadsheet sebagai visualisasi. Dan ini sebagai alternatif lainnya, kita sebenarnya menggunakan e-learning di sekolah kita. Mungkin kalau kita bisa buka e-learning SMK, mungkin di situ akan muncul SMK Negeri 5 Dumai yang untuk di Riau mungkin di posisi yang pertama, karena kita optimalnya untuk aplikasi menggunakan e-learning. Lalu selanjutnya guru mendampingi siswa, ini khusus bagi yang memerlukan bantuan tambahan untuk menggunakan teknologi tersebut. Ini salah satu contoh dari yang harus dikerjakan oleh siswa kita tadi. Nah, selanjutnya setelah peserta didik mampu membuat ini, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan untuk mendiskusikan di depan, memaparkan. Setelah peserta didik menjelaskan di depan, memperagakan dan menjelaskan bagaimana menggunakannya dan hasilnya, lalu kita melakukan konfirmasi. Dalam hal ini kita lakukan selama 20 menit, serta umpan baliknya berdasarkan hasil tampilan secara real time melalui aplikasi. Lalu penutup, di sini kita maksimalkan dalam waktu 10 menit guru dan siswa melakukan refleksi apa yang telah dipelajari, termasuk pengalaman, menggunakan alat bantu dan aplikasi. Guru juga memberikan tugas sederhana untuk di rumah, membiasakan numerasinya sederhana dengan menggunakan kalkulator. Ini khusus untuk anak yang slow learner tadi, memang di dalam mengikuti pembelajaran agak lamban, diidentifikasi demikian. Namun kita melakukan pembiasaan untuk numerasinya di rumah. Lalu guru juga memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa yang sudah berpartisipasi aktif di dalam kelompoknya. Dalam hal ini strategi pengajaran kita menggunakan alat bantu dan teknologi untuk meningkatkan pemahaman tadi, yaitu dengan menggunakan aplikasi spreadsheet dan e-learning atau yang lainnya yang relevan. Kemudian kita juga memberikan diferensiasi tugas untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, misalnya kalau tipenya auditorial, gaya belajarnya, atau kinestetik, atau visual. Tentu hal ini kita peroleh dengan memberikan link untuk diferensiasinya untuk mengetahui gaya belajarnya di rumah. Selanjutnya untuk asesmen, kita memberikan kuis formatif berbasis aplikasi. Kita menggunakan e-learning sebenarnya di sini yang lebih umum gitu ya. Ini alternatif lain. Lalu observasi selama kegiatan kelompok untuk menilai partisipasi peserta didik. Nah, ini masukan dari teman sejawat kita. Kita observernya kemarin Wakakur yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah namanya Pak Yanuar. Masukan dari rekan sejawat yaitu satu, rencana pembelajaran yang telah dianggap relevan dan inklusif. Namun perlu menambahkan lebih banyak contoh konkret untuk menjelaskan materi yang abstrak. Untuk revisi, menambahkan lebih banyak contoh visual dalam presentasi, menyediakan panduan tugas tertulis bagi peserta didik dan kesulitan membaca. Lalu untuk tahapan kedua atau do, pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini tadi sudah kita Bapak Ibu ya, kita sampelkan di kelas 10 dalam waktu 90 menit. Hasil pengamatan dari rekan sejawat, ada aspek positifnya, bahwa peserta didik terlihat tertarik dengan media pembelajaran sehingga tidak membosankan dengan menggunakan berbagai media. Lalu yang kedua, peserta didik dengan kebutuhan khusus mendapatkan bantuan yang memadai dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Dan area yang perlu ditingkatkan di sini ada masukan bahwa waktu diskusi kelompok terlalu singkat ya, sehingga perlu ditambahkan. Dan beberapa peserta didik membutuhkan penjelasan tambahan secara individu. Jadi perlu pendampingan yang optimal bagi siswa yang tadi yang sudah kita identifikasi yang slow learner tadi. Nah, refleksi atau dan ini hasil analisis observasi. Jadi menurut observer bahwa ini sudah mencapai 85%. Strategi pembelajaran berbasis teknologi dan diskusi terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Diskusi dengan rekan sejawat,
rekan sejawat menyarankan untuk meningkatkan durasi diskusi agar siswa dapat menyelesaikan tugas lebih mendalam. Yang kedua, disarankan untuk menyediakan alternatif tugas bagi siswa yang kesulitan mengikuti diskusi secara verbal. Nah, untuk refleksi pribadi, keberhasilan, strategi inklusif yang digunakan telah meningkatkan partisipasi siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu area peningkatan, penting untuk memperbaiki manajemen waktu dan memperbanyak variasi metode untuk mendukung pembelajaran inklusif. Nah, rencana ke depan. Rencana ke depan yang pertama adalah mengalokasikan waktu lebih lama untuk kegiatan kelompok. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam memberikan penjelasan individual secara efisien. Nah, ini perbaikan setelah tadi pelaksanaan, ini untuk pembelajaran kedepannya kita sudah mengikuti saran dari observer kita dan rekan sejawat. Nah, kita sudah melakukan perubahan-perubahan setelah kita melakukan praktik pembelajaran, dan ini masukan dari teman atau dari observer. Ada beberapa komponen dari rencana pembelajaran. Indikatornya ada indikator pengamatan, ada catatan atau dari hasil observasinya, lalu rekomendasi perbaikan. Nah, lalu pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa yang disampaikan, masukan dari teman-teman, mulai dari penyampaian materi, partisipasi siswa, manajemen kelas, dan strategi inklusifnya di sini bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dan kita melakukan juga strategi diferensiasi dalam pembelajaran, baik itu produk, proses, maupun lingkungan belajar. Lalu untuk asesmen pembelajaran, ini masukan dari teman-teman, dari mulai metode asesmennya, disarankan guru menggunakan asesmen yang relevan dengan hasil belajar, kuis formatif relevan dengan jelas baik bagi siswa, tampilkan rubrik penilaian soal kuisnya, dan umpan balik. Nah, ini secara singkat, karena waktu Bapak Ibu, kesimpulan dari observasi dari aspek yang berhasil. Satu, materi disampaikan dengan jelas menggunakan media yang menarik. Lalu strategi inklusif membantu siswa dengan kebutuhan khusus berpartisipasi aktif. Lalu area untuk diperbaiki atau area perbaikannya, satu, manajemen waktu perlu lebih baik, lebih mendalam lagi, lebih ditambahkan lagi waktunya. Dan rekomendasi umum, satu, perpanjang durasi diskusi kelompok untuk memberikan siswa lebih banyak waktu berpikir, menggunakan alat bantu tambahan untuk menggunakan siswa dengan kebutuhan khusus. Yang tadi yang diidentifikasi slow learner. Nah, ini kita di kelas, kita kebetulan mengajar komputer akuntansi, dan ini untuk elemen spreadsheet-nya kita di labor. Ini pemaparan memberikan LKPD terlebih dahulu, selanjutnya ketika siswa sudah bisa memahami lalu kita praktek. Ini pendampingan kepada seluruh peserta didik dan lebih dioptimalkan kepada peserta didik kita yang kita anggap sepertinya agak lamban. Nah, ini salah satunya, mereka pada saat menampilkan secara diskusinya ada yang memang kurang percaya diri. Nah, ini adalah Pak Yanuar namanya, observer saya. Nah, ini saya sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon tunjuk ajar, koreksi untuk perbaikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Termini. Diminta kepada Bapak Ibu rekan lain mungkin menanggapi. Tadi katanya 2 orang. Silakan Bapak Ibu. Gimana Bu Dwi? Atau kita lanjut aja? Ya cukup Bapak Ibu, nggak ada ada Pak Fitrianda, silakan Pak. Oke, silakan Pak Fitrianda dari Inhil. Baik, terima kasih waktunya Pak Abdul Haris. Ya. Baik Bu Tarmini, tentu dalam suatu strategi ataupun model pembelajaran ada kekuatan juga ada kelemahan. Nah, jadi apakah dalam melaksanakan lesson study ini
apakah ada kendala ketika Ibu menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi, terutama untuk siswa kita yang inklusi ini? Kira-kira apakah kendala tersebut membuat anak menjadi down, ataukah ada trik khusus supaya kendala-kendala tersebut bisa diatasi? Begitu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Oke, ini silakan Bapak Ahmad Syafi'i, Kota Dumai. Silakan. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas kesempatannya. Ibu siapa tadi? Ibu Tarmini. Tadi Ibu sudah mengatakan situ ada dugaan siswa itu adalah slow learner. Yang pertama sekali yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah melakukan asesmen terhadap siswa tersebut? Kalau siswa tersebut, dugaan Ibu tadi slow learner, jangan-jangan siswa tersebut masuknya ke lamban belajar atau yang lainnya. Nah, dan kalau karena nanti kalau slow learner sama nanti lamban belajar itu cara kita pembelajaran itu agak berbeda, cara kita mendampinginya seperti itu. Dan juga kalau memang dia slow learner, apakah ini sudah dikonfirmasikan kepada psikolog atau yang lainnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Syafi'i tadi ya Pak ya. Iya. Dan Pak siapa tadi Pak? Pak Fitrianda ya. Fitrianda. Baik, untuk tantangan atau strategi yang kita lakukan untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar lah gitu ya, dapatlah dikatakan seperti itu ya Pak ya. Kita terlebih dahulu memberikan lembar kerja peserta didik. Di situ ada semacam job sheet lah kalau di SMK, sehingga langkah-langkahnya bagaimana kita pandu. Nah, setelah anak tersebut memahami, untuk keseluruhan peserta didik memahami, baru kita praktik. Nah, untuk yang praktik tercepat, nanti di sini ada semacam strategi saya mendampingi teman yang lainnya yang belum selesai gitu. Nah, namun ada siswa kita yang memang ini agaknya sulit gitu ya untuk mengikuti pelajaran. Nah, disitulah kita lebih melakukan pendampingan lebih optimal, kita mendampingi anak tersebut untuk melaksanakan pembelajarannya sampai selesai dengan mungkin bahkan menambahkan waktu untuk siswa tersebut gitu. Nah, untuk asesmen yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan ya, pertama saya tuh sebenarnya melakukan dari segi gaya belajarnya terlebih dahulu dengan memberikan link gaya belajar sehingga kita bisa mengidentifikasi mungkin termasuk anak tersebut tipenya kinestetik, lalu kita menyampaikan materi dengan ceramah, ya mungkin itu sangat membosankan sehingga anak sulit untuk menerima pelajaran. Jadi setelah kita identifikasi, baru kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk asesmen awal, kita juga melakukan pemetaan kompetensi. Anak tersebut sudah berada di mana gitu. Nah, dan selalu salah satu anak tersebut tadi yang saya juga masih belajar ya, apakah ini termasuk slow learner atau kesulitan belajar atau lamban belajar. Nah, termasuk kategori ini sangat lambat gitu ya Bapak ya. Jadi setelah kita melakukan asesmen kognitifnya, di situ dapatlah kita simpulkan bahwa anak tersebut memang perlu pendampingan yang lebih optimal karena memang selalu tidak selesai, tahap demi tahap selalu merasa kesulitan. Jadi mohon maaf kalau saya tuh menyimpulkan slow learner gitu, saya juga kan masih belum masih dalam tahap belajar aja, karena dari hasil asesmen awal tersebut dengan pemetaan kompetensi yang saya lakukan dari segi kognitifnya, anak tersebut memang selalu lambat dan dalam prakteknya juga lambat gitu. Demikian, mohon maaf jawaban saya, mohon pencerahan dari Bu Dwi kepada bapak-bapak yang bertanya dan rekan-rekan lainnya.
Saya mohon dimaafin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Termini. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dwi untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Lagi wabarakatuh. Zoom loh, Zoom. Lagi Zoom. Terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplausnya. Luar biasa Ibu Tarmini.